Hey ho pop gengs! Seperti yang kita tahu, industri tembakau adalah salah satu industri yang paling sukses di Indonesia. Hal ini dibuktikan pada 2019 kemarin, di mana industri hasil tembakau berhasil menyerap hingga 5,98 juta tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak ini memang wajar karena dari sejarahnya tembakau memang memerlukan produksi massal. Bahkan pada tahun 1527 saat Spanyol meluaskan kekuasaan, mereka sudah mulai kecanduan tembakau yang mendorong perbudakan super sadis di Amerika dan juga Afrika. Dari sejarahnya, tembakau memang selalu menjadi kontroversi. Mulai dari hasil hingga penanamannya selalu menjadi perdebatan. Untuk mengetahui kondisi cinta dan benci yang terjadi dengan tembakau, bagaimana kalau kita mulai membahas proses budidayanya? Proses budidaya tembakau awalnya dimulai dari pembibitan. Kebanyakan proses di sini masih menggunakan tangan-tangan manusia untuk mengeksekusi hasil yang lebih detail. Untuk industri skala besar, proses pembibitan dilakukan dalam rumah kaca. Makanya, proses penyerbukan tidak dilakukan oleh hewan penyerbuk, melainkan dilakukan secara manual oleh manusia. Setelah penyerbukan dilakukan, maka pohon tembakau akan mulai mengeluarkan biji yang nantinya akan ditanam pada media sebagai tanaman unggul. Biasanya jenis tembakau yang digunakan adalah tembakau Virginia, yang jadi jenis utama dalam bahan baku rokok. Indonesia sendiri memproduksi tembakau Virginia mencapai 59.000 ton dalam setahun. Saat pucuk dari tanaman tembakau udah mulai tumbuh, maka tanaman-tanaman kecil ini akan dipindahkan ke media yang lebih spesifik. Sekitar 40 hingga 45 hari masa penumbuhan, tembakau kecil tadi akan tumbuh sekitar 10 hingga 15 cm dan siap untuk pindah ke lahan utama. Saat dilakukannya pindah lahan, lahan akan dibagi untuk membuat jarak antara tanaman. Biasanya jarak yang dipakai sesuai dengan kondisi tanah. Ada yang 60 x 70 cm dan ada juga yang memakai 70 x 50 cm. Proses penanamannya pun juga berbeda. Ada yang sudah menggunakan alat canggih dan ada juga yang masih melakukan penanaman secara manual. Untuk yang manual, penanaman dilakukan dengan 2 orang. Satu menyiapkan tanah dengan menusuk menggunakan kayu, lalu satunya lagi menanam bibit yang sudah disediakan. Sedangkan untuk penanaman menggunakan mesin, pekerjaannya terlihat sangat mudah. 2 orang cuma butuh naik di mesin tersebut. Satu jadi driver dan satunya menyediakan bibit tanaman. Hasilnya juga tampak lebih rapi dan tentu saja memiliki keunggulan dalam penanganan hama karena lahan dilapisi oleh plastik yang cukup tebal. Setelah ditanam, tentu saja tanaman-tanaman tadi harus dirawat. Proses perawatan ini setidaknya memiliki 3 kategori yang paling utama. Pertama adalah pemupukan. Proses ini dilakukan selama 2 kali sejak masa tanam. Pemupukan pertama dilakukan 7-10 hari setelah masa tanam. Pemupukan kedua kemudian dilakukan setelah 21 hingga 25 hari dari masa tanam. Kedua adalah pengairan. Tembakau merupakan tanaman yang membutuhkan suplai air yang berlebih. Makanya, hal yang satu ini harus terus dijaga dari hari ke hari. Jalur air yang digunakan juga harus menyentuh tanaman yang ada. Ketiga adalah pemeriksaan hama yang harus dieksekusi dengan super teliti. Hal ini disebabkan hama dari tembakau adalah ulat gerayak kecil dan berwarna hijau yang membuatnya bisa berkamuflase. Kegiatan super teliti ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan cairan pembasmi hama. Jika penggunaannya berlebihan, maka daun dari tembakau bisa buruk dan tentu saja bisa menyebabkan gagal panen. Setelah 3 bulan dari masa tanam dan dirawat dari hari ke hari, akhirnya para petani sampai di masa panen. Di dunia modern sekarang, proses pemanenan sudah ada yang bermacam-macam loh, mulai dari menggunakan mesin hingga dipetik manual. Kalau ditanya mana yang lebih baik, sepertinya dipetik manual masih jadi pilihan terbaik. Hal ini disebabkan
Pemanenan manual bisa memaksimalkan produksi dari daun tembakau yang sebenarnya memiliki 7 tingkatan pemanenan yang memerlukan waktu panen hingga 1,5 bulan. Keputusan menggunakan mesin juga tidak salah, karena permintaan pasar yang membeludak, tentu panen yang lebih cepat jadi pilihan bagi perusahaan besar. Jika panen sudah selesai, maka sekarang semua daun tembakau yang dihasilkan akan mulai untuk dikeringkan. Proses pengeringan juga ada 2. Pada proses tradisional, pengeringan dilakukan menggunakan sebuah ruangan. Daun akan ditinggalkan dalam beberapa minggu, bahkan hingga bulan, sampai mengering sempurna. Proses kedua, ada yang menggunakan metode flue curing. Metode ini menempatkan daun pada sebuah etalase dengan pipa yang panjang. Pipa yang disambungkan ini akan dialiri udara panas yang nantinya mengurangi kelembapan secara perlahan dari si daun. Dengan metode ini, aroma khas dari tembakau tidak akan hilang dengan mudah, bahkan dianggap sebagai metode paling baik dalam dunia industri tembakau. Setelah kering, nantinya daun tembakau ini akan disortir berdasarkan panjangnya. Setelah itu, baru deh daunnya di-packing menggunakan sebuah alat press dan siap untuk dijual ke pengolah berikutnya. Salah satu bentuk pengolahan paling terkenal yang seru untuk kita bahas adalah cerutu premium dan juga rokok. Untuk cerutu, proses pembuatannya dimulai dengan memasukkan tiap lembar daun tembakau ke dalam mesin pres. Hal ini dilakukan supaya tembakaunya bisa rata dan tulang daun tidak menyulitkan proses pembuatan cerutu. Pembuatan cerutu memang butuh daun yang lebih lentur karena langsung digulung satu persatu. Tiap gulungan yang dilakukan juga harus super teliti, hingga nantinya cerutu ini sesuai dengan ukuran standar. Nah, karena namanya cerutu premium, bungkus dari cerutu juga bukan kaleng-kaleng, karena menggunakan bahan mahal seperti sebuah box kayu. Kira-kira ada nggak sih cerutu yang dibungkus kertas atau plastik seperti rokok pada umumnya? Sedangkan untuk rokok, proses yang dilakukan oleh industri modern sudah super instan menggunakan mesin canggih. Untuk yang pertama, daun tembakau yang didapatkan dihancurkan. Setelah itu, tembakau yang sudah lumayan hancur akan masuk ke mesin berikutnya yang menyatukan segalanya, mulai dari filter hingga pembungkus rokok. Bahkan saking canggihnya, mesin yang digunakan itu sudah sekali jalan dengan mempacking semua rokok ini untuk dijual di pasaran. Untuk Indonesia sendiri, industri rokok masih menjadi salah satu penyumbang paling banyak di kas negara. Di tahun 2020, nilainya bahkan menembus 179,83 triliun rupiah. Namun, hal ini tentu memiliki dampak buruk. Industri rokok yang tenar juga mencatatkan biaya kesehatan sebesar 27,7 triliun rupiah untuk gangguan kesehatan karena rokok. Belum lagi, rokok juga menyebabkan masalah sosial pada keluarga miskin. Berita dari Kompas bahkan menyatakan kalau pengeluaran rokok orang Indonesia jauh lebih tinggi dari kebutuhan primer. Hal ini tentu jadi masalah dong untuk kedepannya. Dengan ini, pernyataan makin banyak. Kira-kira apa yang akan terjadi jika saja industri rokok dihilangkan seperti yang terjadi di Irlandia? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar ya.